Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita bersama-sama merenungkan dan memahami keistimewaan dari berzikir. Zikir adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah keistimewaannya, yaitu yang pertama, mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hati, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Hadirin yang dimuliakan Allah, berzikir dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hati, bahwa orang-orang yang beriman akan merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hati mereka ketika mereka mengingat Allah. Zikir atau mengingat Allah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Ketika seseorang berzikir, mereka mengingat kebesaran dan kekuasaan Allah yang pada gilirannya memberikan rasa tenang dan damai dalam hati mereka. Dijelaskan bahwa hati manusia tidak akan merasa tenang kecuali dengan mengingat Allah, berarti mengingat janji-janjinya, rahmatnya, dan kebesarannya. Dengan berzikir, seseorang akan merasa dekat dengan Allah, dan perasaan ini akan menghilangkan kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran yang ada dalam hati. Yang kedua, mendapatkan pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Maha suci Allah dengan segala puji baginya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah, berzikir adalah amalan yang ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal. Bahwa ada dua kalimat yang sangat mudah diucapkan, namun memiliki bobot yang sangat berat di timbangan amal pada hari kiamat. Kalimat tersebut adalah Subhanallah wa bihamdihi dan Subhanallahil azim. Kedua kalimat ini tidak hanya ringan diucapkan, tetapi juga sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih. Selain itu, zikir ini juga memiliki keutamaan lain, yaitu dapat menghapus dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan, dosanya, walaupun sebanyak buih di laut. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menghapus dosa, seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang baru kita bahas di nomor kedua ini, saya akan tegaskan sekali lagi, siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan, dosanya, walaupun sebanyak buih di laut. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, berzikir juga bisa menjadi amalan yang menghapus dosa-dosa. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melakukan kesalahan dan dosa, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, bahwa dengan mengingat Allah, berzikir, Allah juga akan mengingat kita kepada hambanya yang selalu mengingatnya. Berzikir tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tetapi juga mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 4. Mendapatkan perlindungan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan tidak juga di langit, dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang berzikir senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Zikir yang dilakukan pada pagi dan petang hari dapat menjaga dari mara bahaya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 42. Saudaraku, pentingnya berzikir pada waktu pagi dan petang. Berzikir pada waktu-waktu ini tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai perlindungan dari berbagai bahaya dan gangguan. Zikir ini dibaca 3 kali pada waktu pagi dan petang. Dengan membaca zikir ini, seorang hamba memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk bahaya, baik yang ada di bumi maupun di langit. Selain itu, ada juga zikir lain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perlindungan, yaitu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Hadits riwayat Muslim. Zikir ini juga dibaca pada waktu pagi dan petang untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan dan gangguan makhluk. Dengan rutin membaca zikir-zikir ini, seorang muslim akan senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari berbagai mara bahaya. Yang terakhir, menjaga dari gangguan setan. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Fussilat ayat 36. Hadirin yang berbahagia, zikir dapat melindungi seseorang dari gangguan setan, bahwa ketika setan mencoba mengganggu atau menggoda kita harus segera memohon perlindungan kepada Allah. Setan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara, seperti membisikkan keburukan, membuat kita malas beribadah, atau mengajak kita melakukan dosa. Dengan berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah, kita dapat terhindar dari gangguan tersebut. Dijelaskan bahwa setan dapat mengalihkan perhatian kita dari perbuatan baik kepada perbuatan buruk. Kita dianjurkan untuk selalu berlindung kepada Allah, karena Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui, sehingga Dia pasti akan melindungi hambanya yang memohon perlindungan kepadanya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran sebagai perlindungan dari setan, seperti membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surat ini dikenal sebagai surat perlindungan Al-Muawwidzatain yang sangat efektif dalam melindungi kita dari segala bentuk gangguan setan dan kejahatan. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, marilah kita senantiasa memperbanyak zikir dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berzikir, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan hati, tetapi juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang besar. Sebagai kesimpulan, berzikir memiliki banyak keistimewaan yang sangat bermanfaat bagi kita, mulai dari mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman hati, menghapus dosa, menjaga dari gangguan setan, mendapatkan perlindungan Allah, hingga mendapatkan pahala yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu berzikir dan mengingat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan berikanlah kami ketenangan hati serta perlindungan-Mu. Ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala bentuk keburukan dan godaan setan. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, keluarga kami, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah kita hari ini. Saudaraku, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata yang terucap, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.